Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain papan reklame atau billboard di SAP 2000. Baiklah, di sini saya sudah merangkum desain dari papan reklamenya. Yang pertama, papan reklame ini akan memiliki dua view. Jadi view depan dan belakang akan sama-sama dipakai untuk menampilkan iklan atau semacamnya. Dan untuk dimensinya sendiri yaitu 10 meter dan lebar 5 meter. Kemudian untuk rangkanya akan dipakai pipa baja standar diameter 18 inch untuk kolom dengan tebal 9,53 mm. Untuk tiang di atasnya akan dipakai pipa baja standar diameter 16 dengan tebal 9,53 mm. Dan sisanya sama, diameter 16 juga. Jadi tiang pipa ini akan dipasang per 6 meter sesuai dimensinya. 6 meter, 6 meter, dan sisanya. Kemudian untuk rangka dari truss di sini akan dipakai profil baja siku 40 x 40 dan tebal 4 mili. Kemudian untuk plat penutup dari rangka akan digunakan plat aluminium dengan tebal 0,7 mm. Selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada pondasi. Pondasi akan menggunakan diameter 1,5 x 1,5 untuk pedestal dan footplate-nya 2,5 x 2,5 meter. Oke, kemudian untuk aksesoris tambahan, pada sisi depan akan digunakan lampu, ditambahkan lampu sorot 400 watt tipe slash, jumlahnya 6, dan di baliknya juga 6. Jadi totalnya 12. Kemudian ini di sini ada potongan tipikal dari bagian top ini sampai ke bagian ini yang terakhir. Untuk yang bawah ini khusus akan digunakan yang ini. Jadi dia akan diberikan pipa diameter 2,5 in, kemudian double siku 40, dan untuk yang di atas dan lain-lainnya yang tipikal tadi. Jadi diameternya untuk yang 16 siku, double siku ini 40. Baiklah, kemudian di sini ada komponen struktur rangka yang sudah tadi disampaikan. Untuk tiang pipa 18 in, tiang pipa 16 in, pipa pengaku yang ini 2,5 in, kemudian rangka bor panel siku 40, kemudian penutup panel aluminium tebal 0,7, kolom pedestal 1,5, lampu sorot merek dan tipe slash 400 watt 12 unit. Kemudian untuk material bahan sendiri menggunakan pipa baja standar A53 untuk pipa, kemudian baja standar untuk profil A36, baja tulangan sirip 40, kemudian untuk beton menggunakan K250 atau FC frame 20,75 MPa. Kemudian untuk pembebanan, beban mati tambahan di sini berat lampu sorot per unit adalah 10 kg. Kemudian berat dari panel aluminium 0,7 mili adalah 1,89 kg per meter persegi. Dan ini untuk beban mati sendiri ini otomatis dihitung oleh SAP. Kemudian beban hidup bekerja orang dan peralatannya kurang lebih 100 kg. Dan beban angin, nah ini beban yang utama. Di sini angin tekannya 54,91 pada sisi angin datang. Kita asumsikan panel depan. Kemudian angin hisap 38,63 kg per meter persegi pada panel belakangnya. Kemudian angin hisap 49,49 kg per meter persegi pada
panel samping kanan dan kiri yang lebar 80. Kemudian angin tekan 20,15 kg per meter lari pada kolom. Nah, ini yang samping kanan kiri ini. Nah, ini jadi angin di sini yang bekerja di samping. Untuk penjelasan beban angin ini akan disampaikan nanti di akhir. Dan ini adalah tabel pembebanan yang akan digunakan. Jadi di sini ada dead load, superimposed dead load atau beban mati tambahan, kemudian live load beban hidup, beban angin arah X, dan beban angin arah Y. Dan ini adalah koefisien-koefisiennya. Baiklah, kita lanjut saja masuk ke SAP 2000 untuk memulai pemodelan. Nah, di sini kita masuk ke file, new model. Kemudian saya akan menggunakan satuan kilogram meter. Kemudian 3D frame. Nah, di sini number of stories, kita lihat dari desainnya. Saya rencanakan akan menampilkan juga pondasinya. Jadi suatu hari nanti akan dihitung pedestalnya. Jadi di sini kita anggap ini 0. Kemudian ini elevasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 story. Jadi 1, 2, 3. Oke, kita isi 3. Kemudian untuk arah X, saya akan menganggap tampilan depan ini adalah arah X. Jadi 1, 2. Oke, ini 2. Kemudian untuk arah Y, nah ini di sini 1, 2. Oke, 2. Jarak pada arah X 0,4 dan arah Y 2,5. 2,5 ini adalah ini 5 meter bagi 2. Dan 0,4 80 cm ini dibagi 2. Oke. Dan kita edit dulu karena di sini ada tinggi yang harus disesuaikan. Masuk, kemudian 0. Nah, ini 0, kemudian 4,5. 4,5. Kemudian setelah 4,5 ditambah 5,5, 10 meter. Setelah 10 meter ada tinggi panel 10 meter juga. Oke. Maka totalnya 20. Oke. Oke. Nah, oke, sudah jadi. Selanjutnya kita tentukan dulu materialnya. Define material, kemudian add new. Yang pertama kita pakai dulu yang A36 untuk baja profil. Oke. Add new lagi, kita pakai yang default. A53 untuk pipa. Oke. Kemudian add new lagi untuk aluminium. Oke, ini. Kemudian add new lagi untuk baja tulangan. Kita pakai rebar user saja ya. BJTS 40. Kemudian 7850. Kemudian MPA-nya 200.000. Tegangan leleh 390, 560, 390, dan 560. Oke. Kemudian material beton, konkrit. Ubah dulu 2400.
Kita beri nama K250 atau FC 20,75 MPa. Nah, setelah itu di sini kita berikan modulus of elastisitasnya untuk beton normal SQR akar ya 20,75. Oke. Nah, di sini 20,75. Di sini juga sama 20,75. Oke, dan oke. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan setting material, kita akan membuat frame section. Sebelumnya kita rubah dulu satuan. Pilih milimeter supaya lebih mudah. Masuk ke define, section properties, frame section. Kemudian add new property. Yang pertama kita desain dulu yang pipa. Ini pipa 18 inch untuk warna hijau. Diameternya 457 mili dan tebalnya 9,53. Materialnya A53 grade B. Oke. Kemudian copy, ganti nama P16 inch untuk warna. Oke, cyan. Diameternya 406,4. Dan tebalnya sama 9,53. Oke. Material udah. Oke. Kemudian copy lagi. Pipa 2,5 inch untuk warna. Oke, warna pink. Diameter dalam mili 73 dan tebal 5,16. Oke. Material sudah. Oke. Kemudian selanjutnya profil siku 40, add new property, pilih angle. Di sini L 40, 40, 40, tebal 4. Oke. Untuk warna, saya rencanakan warna ini coklat. Material A36. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya kolom pedestal dulu. Ini nanti dilewat karena ini area. Kolom pedestal 1,5 meter. Pilih konkrit. Rectangular. Pad 1,5 meter. Warna abu tua. Dimensi 1500 1500. Kemudian mutu beton K250. Nah, ini perlu disetting 0,7. 0,7. Oke, untuk penulangannya. Nah, ini sudah otomatis kolom rectangular design. Oke. Dan oke. Kemudian berikutnya ini sudah. Nah, ini kita ke luar. Oke. Masuk ke define, section properties, area section, add new. Ini plat 0,7. Pilih saja seltin. Tebalnya 0,7 mili. 0,7 mili. Material, nah ini tadi aluminium.
Kemudian warna saya pilih warna abu muda. Oke ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah semua. Nah, berikutnya kita akan mengaplikasikan frame section yang sudah disetting. Pertama kita delete dulu ini. Nah, oke. Kemudian dari bawah dulu kita akan setting untuk pedestalnya. Pilih ini, draw frame, section, pilih pad 1,5. Tarik dari bawah. Oke. Kemudian klik kanan. Nah, pilih pipa 18. Oke. Dan di atasnya pipa 16. Oke, sampai top. Nah, ini supaya warnanya menyesuaikan, kita pilih ke sini. General option, section. Oke, ini standar atau extrude, boleh kita lihat extrude. Oke. Oke, ini adalah bentuk 3D-nya. Pedestal, tiang 18, tiang 16. Kemudian kita normalkan kembali supaya lebih ringan tampilannya. Nah, oke. Kemudian di sini untuk tumpuannya jepit. Oke. Nah, oke. Kemudian untuk pertemuan tiang dan pedestal ini diasumsikan tumpuan jepit. Jadi nanti untuk base plate-nya lebih kompleks, lebih banyak angkurnya. Jadi diasumsikan jepit di sini pertemuan ini antara baja pipa dan beton pedestal. Oke, kemudian kita akan memodelkan rangka trasnya, profil siku. Pertama kita dari atas dulu, pilih ke sini, kemudian pilih siku 40. Oke. Dan ini untuk pemodelan sebisa mungkin harus searah sumbu global ya, supaya lebih mudah. Kita mulai dulu dari sini, searah Y, kemudian searah Y, kemudian yang ini arah X, dan ini arah X. Oke, kita close dulu yang ini supaya lebih besar tampilannya. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, oke, ini adalah 3D dari siku. Untuk di top ini sebisa mungkin sikunya mengarah ke bawah, sedangkan ini masih ke atas. Kita akan memperbaikinya. Kita rotate. Kemudian assign, frame, local axis. Kita akan merubah posisi siku ini diputar sehingga jadi terbalik. Perputarannya 90, kemudian 180. Kita coba. Nah, oke. Nah, ini sikunya harus seperti ini ya. Jadi ini semacam edging gitu pada ujung-ujung dari panel ini, rangka. Jadi supaya lebih rapi. Oke, kemudian yang ini akan kita putar juga sama seperti ini. Cuman arahnya terbalik. Kita akan rotate 60, kemudian 180, kemudian minus 90. Ini minus 90. Nah, oke, seperti ini. Coba kita lihat dari samping.
Nah, oke. Nah, kemudian kita yang ini juga atur. Ini minus 90. Nah, oke. Kemudian yang ini minus 90. Kita lihat dulu. Kita akan memutarnya. Ini 0, berdiri 90 dan 180. Kita klik dulu. Apply. Oke. Nah, seperti ini. Oh, jadi rapi kan? Nah, kemudian kita akan mengcopy ini sebanyak 10 kali sesuai desain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita normalkan lagi standar. Oke. Kita hilangkan efek dari local axis-nya. Nah, kemudian kita copy, edit, replicate. Ini 0, arah Z ke bawah, jadi ini minus 1 meter. Jumlah 9. Oke. Nah, ini oke. Satu lagi kurang. Edit, replicate, 1. Nah, oke. Kita lihat 3D-nya. Nah, untuk yang paling bawah ini, karena ini tadi hasil copy dari atas dengan siku ke bawah, dan untuk yang di bawah ini kita membaliknya ke atas. Kita rotate, assign, local axis. Kemudian kita akan membaliknya. Ini kan 180, 90. Kita coba. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Kita yang ini juga sama. Ini supaya berdiri, kita coba 90. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita edit. Kita coba 0. Nah, oke. Kemudian tinggal satu lagi. Yang ini coba kita 0 juga. Nah, oke. Nah, jadi rapi ya, di atas ke dalam, yang di bawah juga ke dalam, jadi tertutup. Kemudian kita tinggal membuat yang vertikalnya. Kita normalkan dulu. Kemudian kita tarik siku 40 ke atas langsung. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini. Sebisa mungkin searah sumbu global ya. Z kan ke atas, jadi kita ke atas. Nah,
Setelah itu kita lihat 3D-nya. Ini juga sikunya harus ke dalam. Nah, di sini kita lihat. Nah, oke, yang ini sudah betul. Nah, oke, jadi semua harus seperti ini. Kita coba yang ini. Kemudian assign, frame, local axis. Ini posisi 0 diputar berlawanan arah jarum jam. Kalau untuk vertikal kita isikan 90. Oh, terbalik. Kita berikan minus. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk yang ini juga sama. Nah, ini sikunya harus ke sana ya. 90. Nah, oke. Kemudian yang ini. Yang ini tadi minus 90. Satu lagi. Nah, oke. Oke. Nah, jadi rapi. Nah, selanjutnya kita normalkan lagi supaya lebih mudah. Kemudian kita akan mengcopy yang vertikal ini berlawanan arah Y. Kita replicate. Ini 0 arah Y karena berlawanan jadi min 1000. Jumlahnya 4. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Apply. Oke. Oke. Untuk kerangka utama sudah jadi. Selanjutnya kita akan menambahkan bracing diagonal. Yang rangka ini, yang diagonal ini. Tapi sebelumnya, karena di sini kita bisa melihat ini masih dalam garis ini masih menyatu. Ini juga sama. Kita select all. Kemudian siku. Nah, oke. Kemudian edit line, divide. Pilih ini break at intersections. Jadi dia akan saling terpotong. Apply. Dan oke. Coba kita lihat. Nah, ini sudah saling bertemu. Nah, oke, setelah ini kita lanjut membuat yang bracing diagonalnya. Masuk lagi ke sini, draw. Pilih siku. Di sini juga sama, usahakan searah sumbu global, arah Y. Jadi ke sini. Ini sesuai desain ya. Kemudian yang ini ke sini. Coba kita lihat 3D-nya. Ini juga sebisa mungkin harus diputar ya. Supaya mudah nanti dalam pelaksanaan dan bisa menjadi pijakan juga. Dan ini kita akan ubah ke dalam. Jadi mirip dengan yang horizontal ini, cuman posisinya diagonal. Kita klik. Kemudian sign, frame, local axis. Kita akan memutarnya
90, 180 ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sama 180 juga. Nah, oke. Oke. Setelah itu kita akan copy ini ke seberangnya. Kita ringankan dulu supaya tidak berat. Nah, kemudian kita akan copy ini ke seberangnya. Kita klik, kemudian edit, replicate. Supaya tidak mengisi angka ini, kita bisa menggunakan fitur ini. Pick to point on model, diklik, pilih ke sini. Kemudian jangan lupa isi ini satu saja. Apply. Oke. Dan kita juga akan merubah ini posisinya berlawanan dengan ini. Kita lihat 3D-nya. Nah, oke, ini masih posisi seperti ini. Kita akan mengubahnya jadi terbuka ke dalam. Ini klik. Kemudian assign, frame, axis. Ini kita ambil 90. Oh, belum. Minus 90. Kita lihat apakah sudah betul. Oke ya, sudah betul ya. Nah, ini juga sama, minus 90. Nah, oke. Nah, coba kita lihat dari arah sebaliknya. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian sisanya kita tinggal copy saja. Kita ringankan dulu. Kita tambah dari arah sini saja, 3D lagi. Kemudian kita kopikan ini. Edit, replicate. Pilih ini saja. Kemudian berikan angka 3. Jadi kita hapus yang tidak perlu. Nah, oke. Ini delete. Kita lihat dulu di sini apakah sudah sama. Oke ya, sudah sama ya bentuknya. Nah, kemudian kita copy ini supaya membentuk silang ke sini. Satu saja. Oke. Kemudian kita copy yang ini ke sini. Satu saja. Nah, oke. Kemudian kita copy yang ini ke sini, berikan 3. Kita hapus yang tidak perlu.
Kita lihat, ingin delete. Ya, oke, udah sama ya. Nah, kemudian kita akan replicate ini ke atas. Kita seleksi dulu. Nah, pilih fitur ini saja. Pindah ke sini. Kemudian kita berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Masukkan 4. Kita lihat. Oke, sudah jadi. Kemudian kita atur juga yang satu sisinya. Kemudian kita akan copy yang ini ke sini. Kita berikan satu saja. Oke. Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita replicate. Dari sini ke sini kita berikan 3. Nah, kita hapus yang tidak perlunya. Nah, selanjutnya kita tinggal copy saja. Kita seleksi dulu. Nah, oke. Pilih fitur ini. Kemudian dari sini ke sini berikan 4. Oke. Nah, sudah jadi. Kita lihat ya dalam bentuk 3D. Nah, ini adalah rangkanya. Kita lihat dari jauh. Nah, supaya lebih cantik kita hilangkan saja view untuk gridnya karena sudah cukup membantu garis bantunya. Oke, ini adalah modelnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat profil untuk mengkoneksikan rangka dengan tiang. Kita normalkan dulu tampilannya. Nah, kemudian kita lihat kita perlu profil Siku 40 yang melintang. Kita masuk ke menu Define, Section Properties, Frame Section, kemudian Add New Property, pilih Style. Di sini saya akan menggunakan double angle.
2 kali L40. Warnanya saya pilih warna ini saja. Oke. Kemudian ini dimensinya, dimensi vertikal ini 40, siku 40. Nah, kemudian untuk yang outside width ini lebar, ini dari jarak ujung sini sampai ke ujung sini. Sedangkan di tengahnya akan ada pipa diameter 16. Maka kita lihat di sini. Di sini 40, kemudian diameter 16, 406,4, kemudian 40 lagi. Kita tambahkan di sini 40 ditambah diameter pipa 406,4 ditambah 40. Oke, ini 486,4. Kemudian tebalnya 4, dan ini adalah diameter dari pipa. Jadi di sini jarak bersih antara profil siku 406,4, atau ini diameter dari pipanya sendiri A36. Oke. Kemudian oke. Kita coba terapkan ke sini. Nah, sebelumnya kita atur dulu midpoint supaya mengambil titik tengah, karena di sini belum terpotong. Pilih 2 kali L40. Kemudian di sini, ke sini, dan ke sini. Kemudian ini ke sini dan ke sini. Ini otomatis dia mencari titik tengah ya, midpoint. Oke. Nah, coba kita lihat 3D-nya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Nah, ini udah sama kan dengan ini. Oke. Berikutnya kita akan copy ini sampai ke paling bawah. Nah, sampai sini. Nanti ini beda lagi. Oke, kita normalkan dulu. Kita copy. Edit. Replicate. Kemudian ke bawah min 1000. Jumlahnya kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini per 1 meter ya. Nah, oke. Coba kita lihat 3D-nya. Nah, oke. Ini koneksinya. Kita normalkan lagi. Kemudian saya akan mengatur supaya ini terbagi agar ada titik pertemuan. Kita seleksi dulu.
2 kali L40 nya, kemudian seleksi batang-batang tumpuan. Ini sedikit perlu ini ya, hati-hati. Nah, oke. Kemudian masuk menu edit, edit line, divide, break at intersection, fly, dan oke. Kita lihat, nah sudah terjadi perpotongan. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan membuat yang di bagian bawah. Di bawah itu seperti ini desainnya. Kemudian kita akan membuat profil rangkap double L40, define section properties, frame section, add new property, pilih ini 2L40 rangkap. Warnanya ini saja, masukkan 40, kemudian 80, ini tanpa jeda 0, ini 4. Nah, oke. Materialnya A36. Oke. Kemudian kita akan mengaturnya ini di sini sesuai desain. Kenapa ini di sini lebih besar? Karena bisa kita bayangkan daerah sini itu akan menerima beban yang besar dari semua ini. Kita perlu menebalkan dimensinya. Namun dengan siku 40 yang ada. Jadi tidak ada profil lain lagi. Sign, frame section 2L40. Oke. Nah, kita lihat 3D-nya. Oke, nah ini perlu diperbaiki. Jadi semua batang siku ini bagian ratanya berada di luar. Seperti ini persis. Nah, seperti ini. Kemudian kita normalkan lagi. Oke, di sini ada satu lagi. Nah, pertemuan ini masih tepat pada bagian bawah dari panel, sedangkan dari desain dia masuk ke dalam. Jadi supaya pas 6 meter, ini perlu ditambahkan 540. Kita netralkan dulu. Nah, kemudian berikan garis bantu. Kita pindahkan ini sejauh 540, move arah Z 540. Nah, oke, di sini. Kemudian kita trim ini. Ini batasnya. Edit. Trim. Oke. Garis bantunya delete. Kemudian
Lanjutkan ini dengan pipa diameter 18. Oke, sudah jadi. Coba kita lihat lagi 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan pipa diameter 2,5 in. Melintang. Nah, netralkan dulu. Kemudian pipa 2,5 in di sini ambil tengah. Ke sini dan ke sini, midpoint lagi. Kemudian ini dari sini ke sini dan ke sini. Oke, jangan lupa kita atur ini supaya terjadi perpotongan. Edit line, divide, break at intersection, apply, dan oke. Oke ya, sudah. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pipa yang ini khusus kita berikan release sebagai pin. Sedangkan untuk yang rangka lainnya continue saja. Jadi diasumsikan rangka ini rangka kaku. Kemudian jangan lupa pada top ini ada rangka bracing diagonal juga di bawah. Nah, sesuai ini. 1, 2, 1, 2. Oke, yang atas juga sama. L40 dari sini. Coba kita lihat lagi ya. Oke, ke sini. Ke sini. Kemudian dari yang ini. Dari sini ke sini dan ke sini. Oke. Kemudian yang atas juga sama. Ini yang atas, oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Kemudian yang sebelah kirinya dari sini ke sini dan ke sini. Oke. Nah. Oke ya. Selanjutnya ada satu lagi yaitu mengaplikasikan plat aluminiumnya. Kemudian masuk ke menu ini. Kita gambar plat 0,7. Dari sini saja. Coba kita lihat fill object.
Nah, oke. Kemudian coba kita lihat local axis-nya ini harus searah X. Jadi nanti untuk pengaplikasian beban angin, coba kita lihat local axis-nya. Oh, birunya berlawanan arah X. Kita atur saja. Ini kita delete dulu. Jadi biru ini harus searah dengan sumbu X supaya nanti beban anginnya searah sumbu. Di sini kita balik pembuatannya. Nah, oke, seperti ini. Jadi biru ini ke sana, ke arah X. Jadi kan nanti akan mengaplikasikan beban angin arah X. Kemudian kita klik dulu assign. Sini area section, berikan auto mesh 5 saja, apply, agar pendistribusian beban angin bisa lebih efektif. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita copy, edit, replicate, kemudian supaya lebih mudah kita pakai ini saja, klik, pindahkan ke sini, berikan 4 berarti ya. Nah, oke. Nah, kemudian seleksi lagi, kita sekaligus pindahkan ke sini, 1, oke. Nah, kemudian buat lagi yang di samping. Nah, untuk di samping ini yang biru ini harus keluar, sebab dalam perhitungan untuk samping itu terjadi beban angin hisap. Jadi angin yang meninggalkan permukaan. Nah, ini angin hisap. Jadi tanda biru ini harus keluar. Kita coba dulu dari sini ke sini. Nah, ini seperti ini. Oke. Kita assign. Kemudian area section otomatis. Nah, oke. Setelah itu kita replicate. Oh, ini tidak perlu karena berlawanan arahnya. Sedangkan kalau yang ini sudah betul. Jadi ada angin tekan, kemudian angin hisap yang meninggalkan permukaan. Nah, kita bikin lagi. Nah, ini jangan seperti ini. Delete. Jadi pembuatannya dari sini ke sini supaya tanda birunya keluar mengarah. Nah, oke, seperti ini. Kita berikan dulu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita klik, berikan otomatis area mesh 5, oke. Nah, oke. Ini keluar, ini juga keluar, ini tekan, ini hisap. Kemudian mumpung masih di bawah, kita lanjut permukaan yang di bawahnya. Coba kita dari sini, ini juga harus keluar.
Nah, ini ke atas, jangan. Coba pembuatannya, kita ke sini saja. Nah, oke. Nah, ke bawah. Kemudian klik assign area, otomatis berikan ini. Nah, oke. Kita hanya tinggal copy saja. Edit, replicate. Berikan 4. Oke. Kemudian kita tinggal copy seluruh panel yang samping ke atas. Nah, oke, semua sudah terseleksi. Kita copy saja. Edit, replicate. Supaya gampang, ke sini, pindah ke sini. Berikan 9. Nah, oke. Nah, tinggal yang terakhir. Ini juga harus keluar. Oke, sudah. Kita copy. Sebelumnya berikan dulu area section otomatis 55. Nah, setelah itu kita replicate. Berikan 4. Oke. Oke, nah sekarang sudah finish untuk pemodelannya. Kita hilangkan efek dari local axis dan otomatisnya. Dan ini adalah sudah selesai. Tinggal mengaplikasikan pembebanan. Panel ini bisa kita hilangkan dulu dengan cara not in view. Nah, oke. Kemudian setelah pemodelan selesai, kita akan mengaplikasikan pembebanan. Sebelumnya kita atur dulu load pattern-nya. Di sini ada beban mati tambahan SD, beban hidup, live load, dan beban angin atau wind load. Kita masuk ke menu define, load pattern, SD. Oke, ini berat struktur sendiri. Kita tambahkan SD. Kemudian super dead, beban mati tambahan, add, kemudian beban hidup, live, add, beban angin, win X, win, di sininya atur user define, kemudian Y, add. Oke. Nah, setelah itu kita aplikasikan yang pertama beban mati tambahan SD, berat lampu sorot per unit 10 kilo yang akan ditempatkan di
ujung kedua, tengah, dan ujung kedua sebelah kanan. Kita aplikasikan di sini. Di sini sama ya, atas bawah sama. Beban join, kita akan berikan beban join. Kemudian di bawah juga sama. Ada di bawah 6, di atas 6. Oke, kemudian assign. Pilih join load, force, pilih SD, kilogram, karena ke bawah, maka min 10 kilo. Oke. Baiklah, beban tambahan berupa lampu sorot sudah terinput sebesar 10 kilo pada join-join yang sudah ditentukan. Ini di atas, kemudian ini daerah bawah 10 kilo. Kemudian sebelum lanjut, kita ada yang kelewat di sini. Ini masih menyatu, sedangkan kita menginginkan pada pertemuan ini terjadi perpotongan, sehingga kita seleksi dulu tiang pipanya, kemudian seleksi juga. Nah, oke. Kemudian edit line, divide, break. Oke, nah sudah terjadi perpotongan. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya kita akan menginputkan beban hidup. Karena ini beban panel aluminium sudah otomatis dihitung oleh SAP. Jadi sekarang kita inputkan beban hidup orang dan peralatan. Untuk penerapan beban orang diasumsikan jadi tidak pada semua titik ya. Di sini saya asumsikan berada di sini, di tengah, kemudian selang-seling saja. Kemudian di sini, sini, dan di sini. Diasumsikan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 orang bekerja maksimum berada pada dinding panel boardnya. Walaupun sebenarnya pelaksanaan di lapangan biasanya 3 orang atau 4 orang, tapi kita inputkan beban maksimumnya. Assign, frame load, point, kemudian beban hidup pada setengah bentang. Nah, ini isi 100 kilo. Apply. Oke. Nah, sudah. Oke, beban hidup sudah terinput. Kemudian selanjutnya kita akan mengaplikasikan beban angin. Pertama kita matikan dulu not in view-nya supaya memunculkan kembali panelnya penutup. Kemudian yang pertama kita aplikasikan beban angin arah X pada panel depan. Nah, ini kan sudah arah X ke sana. Kita seleksi dulu. Kita lihat. Nah, oke. Kemudian assign area load uniform to frame cell. Beban angin arah X, arah anginnya X, dan
distribusi pembebanannya merata, two way. Kemudian besarnya adalah 54,91. Kemudian apply dan oke. Nah, ini adalah value-nya ya, angkanya. Kemudian jika kita ingin melihat pendistribusian beban angin ini ke rangka, bisa dilihat di sini. Show object, load assign, kemudian load pattern, WinX nih, uniform to load frame, pilih two way, apply. Nah, oke. Nah, ini adalah pembebanan angin secara merata ke masing-masing rangka. Nah, oke. Kemudian undeform dulu. Nah, selanjutnya pada belakangnya angin hisap bekerja pada panel belakang. Nah, ini di belakangnya. Oke. Jadi angin yang di sini adalah menjauh, angin hisap. Kita assign area uniform WinX, oke. Ini dan tinggal isi 38,63, apply. Oke. Nah, coba kita lihat apakah beban angin ini menjauh. Display, load pattern, oke. Nah, bisa kita lihat tanda panah dari beban angin ini menuju keluar. Artinya ini adalah angin hisap, angin yang pergi meninggalkan permukaan. Nah, sudah sama ya, sudah sesuai. Di sini angin tekan datang, kemudian di sini terjadi angin hisap pergi. Oke ya. Oke, kemudian kita akan mengaplikasikan beban angin pada permukaan samping. Kita seleksi dulu untuk arah Y-nya. Nah, oke, coba 49,49 assign area load, kemudian win Y, arah Y, kemudian di sini 49,49. Coba kita lihat dulu. Nah, kita cek apakah dia meninggalkan. Nah, oke, di sini dia mendekat, datang. Kita edit sedikit, kita seleksi dulu. Nah, oke, kemudian assign
Nah, ini kita edit min, apply. Coba kita lihat lagi. Ini Y. Nah, sudah ya. Tanda panahnya sudah ke arah keluar. Kemudian seleksi yang ini. Assign area Lord uniform frame. Nah, karena ini arah Y, ini tidak perlu min. Oke. Coba kita lihat tampilannya. Ini harus meninggalkan. Nah, oke, tanda panah sudah keluar. Sudah betul, ini meninggalkan. Ini juga meninggalkan. Tanda panah keluar. Oke. Beban angin pada permukaan panel sudah terinput. Kemudian yang terakhir, angin tekan pada kolom pipa sebesar 20,15. Assign frame load, ini dikonversi menjadi beban merata karena tiang. Yang distribusi. Nah, kemudian klik lagi. Ini arah X. Jangan lupa ini, oke. Nah, oke. Beban angin ke arah X sebesar 20,15 kg per meter. Oke, semua pembebanan sudah terinput. Kemudian lanjut kita setting kombinasi pembebanan. Add new combo, kombinasi 1,4 dead, kemudian 1,4 SD beban mati tambahan. Oke, yang kedua 1,2 dan beban hidup 1,6. Ini oke. Kemudian copy, modif dan beban hidup 1,6 add. Oke. Kemudian berikutnya beban angin arah X 0,5 dan arah Y 0,5. Ini kita copy dari sini, copy. Di sini ininya jadi beban angin arah X 0,5. Oke. Sama seperti ini. Kemudian copy lagi. Kita ganti Y, modif, oke. Kombinasi 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Berikutnya, pada saat bersamaan, beban angin arah X dan Y bekerja bersama 0,375. Kemudian Y-nya 0,375. Oke.
dan yang terakhir 0,75 secara bersamaan. WY nya 0,75. Oke, 11 kombinasi. Kemudian kita cek di sini baja, kita inputkan, ini uncheck. Add. Oke. Untuk beton juga sama, uncheck. Add. Kemudian untuk lain-lain, nah ini dibiarkan default saja. Ini juga sama. Save dulu. Dan yang terakhir akan kita lakukan analisa. Set analysis 3D, oke. Kemudian set. Nah ini modal jangan, karena tidak dihitung beban gempa. Kemudian run now. Kemudian kita cek deformasi akibat dari gaya-gaya yang diinputkan. Kita cek akibat angin arah X. Nah ini akibat beban angin arah X. Kemudian kita cek yang arah Y. Arah Y saling tarik menarik. Nah ini. Kemudian akibat beban hidup. Ini akibat beban hidup. Kemudian akibat beban mati sendiri. Ini terlihat di sini cukup besar ya. Ada deformasi. Kemudian kita cek analisa, cek strukturnya. Oke, di sini terlihat ada banyak batang yang error. Coba kita lihat ya. Ada 24 termasuk tiangnya sendiri. Coba kita lihat. Oke, memang di sini ada efek yang sangat besar ya akibat beban angin. Coba kita lihat di sini untuk tiangnya sendiri kenapa rasionya 1,1 ya. Tipis. Nah, di sini errornya akibat section overstress. Jadi dia tidak sanggup menahan berat dan gaya-gaya lainnya. Kemudian coba kita cek untuk ini tipis juga ya, 1 sama section overstress.
Oke, kita okekan dulu. Nah, kalau untuk tiang ini sepertinya harus diganti karena memang dia overstress. Nah, di sini sebenarnya sudah ada opsi bila tiang pipa ini tidak sanggup menahan beban. Kita akan coba dengan diameter yang sama, cuman tipenya ini adalah SCH 40 atau schedule 40, diameter 18 dengan tebal 14,27. Sebentar, kita rubah dulu satuan. So define section, copy P18 inch SCH 40, warna nah ini saja, hijau tua. 457, tebalnya yang berubah 14,27. Oke, yang lain-lainnya sama. Oke. Coba kita aplikasikan frame section SCH 40. Nah, kemudian kita analisa. Kemudian kita cek start design. Nah, oke. Coba kita lihat apakah sudah berkurang. Tadi 24. Nah, berkurang 1. Ini sudah berubah. Coba kita lihat. Nah, 0,8. Oke, sudah aman. Sedangkan sebelumnya tadi lebih dari 1. Oke, pakai SCH 40 saja. Dan lainnya, di sini terjadi beban yang cukup besar akibat beban angin. Dari pantauan di sini beban angin, sedangkan jika melihat rangka di sini ada yang kurang tuh bracing. Kita akan coba menambahkan bracing supaya dia bisa menahan beban lateral akibat arah angin. 1 2 3 4 5. Kita akan coba menambahkan di sini saja di tengah-tengah. Karena tadi area sini cukup besar. Kita tambahkan bracing. Siku 40. Kita tambahkan mulai dari sini saja. Kita buat zigzag. Ini posisi ke sini. Kan kita ke sini saja. Ini untuk menahan beban lateral yang cukup besar ya akibat angin. Kemudian dari sini ke sini. Oke. Kita perkuat supaya menambah kekakuan lateral.
kemudian ke sini. Nah, ini terlihat area sini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah bracing horizontal ya. Coba kita analisa kembali. Kemudian start design. Coba kita lihat. Oke ya, ternyata memberikan kekangan lateral dengan menambahkan bracing sangat efektif ya untuk menahan beban angin. Oke, ini aman. Coba kita cek ini. Terlihat warnanya lebih 0,9. Oke, masih masuk kategori aman. Oke. Baiklah, untuk pengecekan struktur rangkanya sudah aman ya. Oke. Jadi solusinya dengan mengganti tiang yang sebelumnya jenis standar menjadi SCH 40, diameter sama tapi tebalnya beda. Kemudian pada daerah bawah ini mendapatkan beban angin yang cukup besar ya, efek dari beban angin yang besar, sehingga perlu ditambahkan kekangan lateral berupa tambahan bracing. Jadi daerah sini saja ditambah bracing, sisanya tidak perlu. Dan setelah diberikan hasilnya aman. Oke, all still sudah pas, jadi tidak ada yang error lagi. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan dari mana didapatkan beban angin ini sesuai yang tadi saya janjikan di awal. Oke, di sini saya ada Excel-nya. Nah, ini beban angin ini sudah berdasarkan peraturan terbaru SNI 2020. Nah, di sini adalah gambar dari billboardnya. Untuk tinggi total Z ini 16 meter. Kemudian tinggi tiang dari muka tanah sampai permukaan bawah dari billboard adalah 6 meter ini. Kemudian lebar 5 meter dan tebalnya arah pendek 80 cm sesuai desain ini ya. Oke. Kemudian nah di sini adalah elevasi bangunan dari permukaan laut. Saya asumsikan di sini di Kota Bandung. Dari search di Google ya. Kota Bandung berada pada 768 mdpl. Oke, ini untuk data-data awal. Kemudian untuk parameter beban angin, desain beban angin minimum itu adalah sebesar 0,77 kN per meter persegi, atau bila dalam meter per detik adalah 35,44. Data ini berdasarkan beban angin desain minimum yang ada di SNI, bisa dicek. Nah, ini 0,77 pada dinding dan 0,38 untuk atap. Dan di sini 0,77. Ini adalah minimumnya. Kemudian untuk desain sendiri yaitu 40. Kemudian lanjut, koefisien arah angin 0,85. Ini bisa dilihat di pasal 26,6. Kemudian berikutnya kategori exposure adalah B,
di mana keterangannya daerah perkotaan dan pinggiran kota, daerah berhutan dengan penghalang terhadap hembusan angin berjarak dekat. B, ini bisa dilihat di pasal 26,7. Kemudian untuk poin D-nya, koefisien faktor topografi. Ini bisa jika kondisi yang dibesarkan tidak terpenuhi, bisa 1. Bisa dicek di pasal 26,8. Kemudian faktor lainnya, faktor elevasi permukaan tanah. Nah, ini. Nah, di sini ada di tabel 26,9 untuk menentukan nilai faktor elevasi permukaan tanah. Di mana di sini Bandung berada pada ketinggian 768. Karena di sini 678 di antara 600 dan 900, maka diperbolehkan menggunakan rumus interpolasi sesuai catatan di sini di atas dengan menggunakan interpolasi, dan saya gunakan interpolasi 610, nilainya 0,93 ini, kemudian 914 0,9, dan Bandung berada di 768, maka nilainya 0,91. Nah, ini. Kemudian lanjut, faktor pengaruh hembusan angin untuk bangunan gedung dan struktur lain yang kaku 0,85. Oke. Kemudian di sini ada koefisien tekanan internal. Nah, di sini koefisien tekanan internal ketika angin datang adalah 0,18. Kemudian angin pergi minus 0,18. Ini untuk internalnya. Ini sesuai di pasal 26,11. Kemudian koefisien tekanan eksternal, dan ini berdasarkan rasio dimensi horizontal LB didapat 0,16. Nah, ini bisa dilihat di, nah ini berdasarkan ini. Nah, LB-nya 0,16, di mana L itu adalah lebar 80 dibagi 5 meter. Oke, ini sudah ngeling. Maka didapatkan koefisien rasionya 0,16. Jika dilihat di sini 0,16 tuh di antara 1 dan 2. Maka dengan cara yang sama saya pakai rumus interpolasi, didapatkan, nah ini komanya minus 0,5. Kemudian permukaan dinding angin datang adalah 0,8, permukaan dinding angin pergi 0,5, permukaan dinding tepi 0,7. Nah, ini sudah sesuai di SNI di sini. Nah, ini (0,8), kemudian tadi 0,5 negatif. Kemudian untuk dinding tepi, nah ini minus 0,7. Oke. Kemudian koefisien exposure, tekanan velocitas, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tekanan kecepatan. Rumusnya digunakan yang ini, karena ini satuan meter per detik. 0,613 kali KZ, KZT, kemudian KD, KE, kemudian dikali kecepatan dalam meter per detik. Kemudian lanjut, di sini ada tabel interpolasi untuk menentukan nilai KZ-nya. Nah, 16 di sini adalah tinggi total. Kemudian dari mana angka ini? Ini diperoleh dari tabel SNI yang ini untuk menentukan nilai KZ. Untuk ketinggian 16 tuh karena di sini tidak ada dan dia berada di 15,2 dan 18 dengan exposure B, maka saya gunakan rumus interpolasi untuk mendapatkan nilai itu. Nah, ini forecast.
didapat 0,82, kemudian pada ketinggian 6 meter 0,62. Dan ini adalah nilai KZ nya. Kemudian KH ini sama dengan KZ, jadi KZ itu pada sisi angin datang dan KH pada sisi angin di belakangnya, angin hisap. Kemudian ini nilai KZ sudah didapatkan, dimana ini sudah sesuai rumus 0,613. Nah, ini sudah sesuai rumus ini di SNI 26,10,2 didapat nilai KZ. Kemudian dari semua ini baru bisa ditentukan beban angin desain. Pada SNI pasal 27,3,1 ini adalah rumusnya. Jadi Q ini adalah tekanan kecepatan KZ atau QH. Kemudian GCP ini adalah G-nya faktor. Nah, bisa dilihat di sini faktor efek hembusan angin, kemudian CP-nya koefisien tekanan eksternal, dan GCPI koefisien tekanan internal. Dan ini adalah rumusnya. Nah, dari sini sudah didapatkan pada ketinggian 16 nilai KZ-nya ke sini 16 KZ. Kemudian didapatkan nilai P 0,539, dari mana ini adalah Q dikali G. Nah, bisa dilihat di sini G, kemudian GCPI, kemudian angin datang, maka didapatkan beban angin 0,539. Bila dikonversi ke kilo didapatkan 54,9. Nah, ini tinggal dikali 101,97, dapatkan 54,9. Oke, ini udah sama. Kemudian untuk angin hisapnya pada ketinggian yang sama didapat minus 0,379. Minus di sini artinya angin hisap ya, jadi angin yang pergi. Nah, di sini minus 38. Untuk penerapan beban sendiri tetap tanda minusnya dihilangkan. Yang penting angin ini adalah angin yang meninggalkan permukaan. Kemudian beban angin pergi pada permukaan panel samping kanan dan kiri. Dan ini sudah didapat dari sini, bisa dilihat. Nah, 0,7 permukaan dinding tepi, maka nilainya minus 49,49. Minus di sini artinya meninggalkan, jadi dalam perhitungan minus ini tidak perlu diinputkan. Jadi di subnya dia disimbolkan meninggalkan permukaan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian beban angin datang pada permukaan kolom atau tiang. Nah, ini didapat 0,2, kemudian 20,15. Dan oke, sudah. Oke, itu saja ya untuk sedikit penjelasan untuk beban anginnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.